Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke tempat wisata alam yang berada di Bali bagian utara. Pulau Bali juga terkenal mempunyai 4 danau dengan segala pesona keindahannya. Salah satunya seperti Danau Beratan yang dikenal mendunia yang ada di Kabupaten Tabanan. Ada juga Danau Batur yang ada di dalam kaldera Gunung Batur yang menjadi danau vulkanik terbesar di Bali yang berada di Kabupaten Bangli. Spot Melihat Monyet Nih. Selain itu ada 2 danau lain yang lokasinya berdekatan, yang disebut Danau Kembar, dengan keunikannya yang menyimpan sejarah dan perkembangan peradaban kebudayaan Bali yang ada di Kabupaten Buleleng. Saat ini kami berada di Desa Wanagiri yang berbatasan dengan Desa Goblek. Dari sini karena berada di ketinggian bisa melihat view indah kedua danau kembar yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan. Menurut sejarah, keberadaan Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Beratan dulunya saling menyatu dan diyakini sebagai kaldera Gunung Lesung. Setelah gunung meletus, kaldera terpecah menjadi 2. Dan konon di tahun 1800-an terjadi longsor yang membuat satu kaldera terbagi lagi menjadi 2, yang akhirnya melalui proses alam terbentuklah Danau Kembar. Danau Buyan dan Tamblingan letaknya berdampingan, yang dibatasi oleh hutan sekitar 1 km, dan dihubungkan oleh kolam alami bernama Telaga Aya yang ada di tengah hutan, yang hanya bisa dinikmati ketika melakukan wisata trekking di kawasan hutan Danau Kembar. Yuk on the way Logi. Dari atas kami lanjut akan turun ke bawah menuju ke Danau Tamblingan. Objek wisata Danau Tamblingan berada di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Di perjalanan menuju danau kami melewati sebuah pura yang ada di Desa Munduk dan mampir dulu untuk bersembayang. Panorama alam Desa Munduk terlihat sangat indah yang didominasi lahan pertanian dan juga lembah yang berlatar pegunungan. Desa ini juga berada di ketinggian sekitar 600 sampai 1500 mdpl dengan cuaca yang sangat sejuk. Dulunya Desa Munduk menjadi perkebunan kopi pada masa penjajahan Belanda, tapi sekarang berganti cengkeh karena harga yang lebih tinggi. Ye Senpai Biobiak Wisata Danau Tamblingan. Kurang lebih sekitar 15 menit perjalanan dari Desa Wanagiri yang ada di atas, akhirnya sampai di pintu masuk Danau Tamblingan. Dari gapura pintu masuk lanjut menuju tepi danau yang lokasinya berada di tengah kawasan hutan alas Mertajati. Suasana alam terasa sangat segar dan sejuk dengan keasrian kawasan hutan yang masih terjaga kelestariannya. Dan ini suasana pagi di tepi Danau Tamblingan. Ada juga yang berwisata alam dengan aktivitas camping. Di antara danau yang lain, Danau Tamblingan mempunyai ukuran yang paling kecil. Danau ini tidak dikembangkan sebagai tempat wisata modern untuk menjaga kelestarian alamnya. Di tahun 2020, Danau Tamblingan dirancang menjadi tempat wisata spiritual di Bali, karena banyaknya pura yang ada di sekitar danau yang mencapai 13 pura. Aura sakral, kedamaian, dan keharmonisan alam sangat terasa saat berada di kawasan Danau Tamblingan, dan menjadi keistimewaan yang ditawarkan Danau Tamblingan bagi yang mengunjunginya.
Selain berwisata spiritual, pengunjung juga banyak yang berwisata alam dengan menikmati panorama hutan, danau yang tenang dan juga gunung. Dengan aktivitas hiking, jungle trekking biasanya dengan pemandu, camping, memancing ataupun bersampan keliling danau. Kali ini perjalanan kami akan berkunjung ke 4 pura yang ada di sekitar Danau Tamblingan. Dan ini Pura Gubuk yang ada di pinggir danau. Konon pura ini sudah ada pada abad ke-10. Saat air danau pasang, biasanya pura ini akan tergenang air dan terlihat sangat estetik. Perjalanan kami lanjut menyeberangi Danau Tamblingan, menuju ke pura yang ada di seberang danau. Satu sampan biasanya cukup untuk 5 orang, dengan harga sekitar 300.000 untuk pergi dan pulang. Danau Tamblingan mempunyai perairan yang tenang dikelilingi hutan alami yang asri dan tebing yang curam dan hijau. Dengan udara yang sejuk segar, sangat nyaman dan menenangkan hati dan pikiran saat bersampan menyeberangi danau. Menurut legenda, dulu di lereng Gunung Lesung pernah ada pemukiman masyarakat yang terkena wabah penyakit dan sembuh setelah mengambil air danau. Karena itu danau dinamakan Danau Tamblingan yang dalam bahasa Bali tamba artinya obat dan elingan artinya mengingatkan akan kekuatan spiritual. Hingga saat ini air danau sangat terjaga kesuciannya dan digunakan sebagai air suci pembersihan diri yang berada di sekitar areal Pura Tirta Mangening. Pura Tirta Mangening Danau Tamblingan cukup unik tanpa adanya daratan dan tidak ada pelinggih. Di pura ini biasanya memohon air suci untuk tirta dan juga untuk melukat. Tempat suci pura ini berupa bebaturan dengan kain putih kuning dan juga tedung atau payung sebagai penanda kawasan yang disucikan. Untuk persembahyangan biasanya dilakukan di atas sampan yang dipimpin oleh pemangku pura. Yak berlayar lagi ya. Dari Pura Tirta Mangening kami akan menuju perbukitan yang ada di seberangnya. Di sekitar danau juga tampak perahu yang membawa pengunjung menyeberang dan akan berwisata alam trekking di area hutan sekitar Danau Tamblingan. Situs Tamblingan menjadi salah satu situs bersejarah di Bali sebagai situs budaya megalitikum yang berasal dari masa Neolitikum. Berdasarkan penemuan artefak yang diperkirakan sekitar 3.500 hingga 500 sebelum Masehi. Konon di masa lampau di pinggir danau menjadi tempat hunian warga Tamblingan Bali Purba sebagai peradaban Bali kuno. Hal itu dibuktikan dengan penemuan prasasti tentang kehidupan masyarakat saat itu, dan juga artefak dari tanah liat seperti fragmen alat keperluan sehari-hari dan sarana menggelar upacara. Ada juga temuan peralatan yang diyakini profesi masyarakat saat itu sebagai teknolog pandai besi. Selain itu, bukti sejarah juga terlihat dari peninggalan pura tua yang ada di sekitar danau. Seperti salah satunya Pura Dalem Tamblingan sebagai pura kahyangan jagat tertua. Menuju pura dari tepi danau menaiki sekitar 20 anak tangga. Menurut prasasti zaman Tamblingan kuno, sebagian besar masyarakatnya merupakan golongan Waisnawa atau kelompok pemuja Dewa Wisnu, yaitu satu di antara 3 dewa yang dipercaya di Pulau Bali. Pura Dalem Tamblingan saat ini diyakini merupakan simbol harmonisnya pemujaan Purusa Pradana atau Siwa Wisnu sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Di pura ini tidak ditemukan pelinggih Padmasana dan terdapat batu besar yang dikeramatkan peninggalan masa lampau sebagai simbol Linggayoni.
Di pura ini juga bisa melaksanakan pembersihan diri atau melukat dengan air danau dari Pura Tirta Mangening yang sudah disucikan. Berbagai informasi tentang sejarah pura kami dapatkan dari pemangku pura ya. Yuk lanjut trekking ke hutan. Kami akan masuk ke dalam hutan dan menuju ke pura selanjutnya. Biar silaturahmi terputus, pinjam dulu lah 100. Ada biologi trekking. Jalur ini juga sering dilewati pengunjung yang berwisata alam ke hutan. Kami akan menuju Pura Endek yang ada di lereng Gunung Lesung di sebelah tenggara Danau Tamblingan. Sembahyang di sini dulu. Selain melalui jalan setapak juga melewati anak tangga kurang lebih sekitar 170 anak tangga. Tahun 2002 di Pura Endek ini ditemukan beberapa lembar prasasti tembaga yang tersimpan dalam guci dengan aksara Bali dan Jawa kuno. Prasasti dikeluarkan di 3 zaman dengan raja yang berbeda. Pura cukup unik dengan ideologi budaya multikulturalisme. Dengan pelinggih utama gedong beratap ijuk sebagai stana dewa kesuburan yang berkaitan dengan perdagangan atau perekonomian yang dipuja oleh 2 etnis yaitu Bali Hindu dan etnis Cina Buddha. Pura lokasinya ada di tengah hutan dengan ketinggian 1298 mdpl yang menghadap ke barat laut tanpa adanya tembok keliling. Selain pelinggih gedong, di areal pura juga ada beberapa batu yang dikeramatkan sebagai peninggalan masa lampau dari zaman Megalitikum. Di dalam pelinggih gedong prasasti ini tersimpan batu berbentuk koper dan topi yang konon peninggalan tokoh Cina yang pernah berkunjung ke Tamblingan di masa lampau. Abis sembahyang yuk balik tiran. Danau Tamblingan sangat unik yang menyimpan cerita sejarah masa lampau dan terjaga kesakralannya seperti tidak ada perahu bermesin dan pengemudi perahu hanya dilakukan orang tertentu yang biasanya turun-temurun. Karen Banjet. Izinkan aku melihatnya. Sayang. Kau temanku? Bukan, kau bukan temanku. Temanku tidak suka berbohong. Kau berbohong, kau tukang bohong. Yuk on the way Logi. Yang suka menonton video perjalanan kami, jangan lupa tolong dibantu ya. Perjalanan kami lanjut akan menuju ke Danau Buyan. Sebelumnya kami mampir dulu di tempat yang disukai wisatawan asing untuk melihat aktivitas monyet yang berada di pinggir jalan dengan view keindahan Danau Buyan yang ada di bawahnya. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng neng neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Karena sudah siang hari, kami mampir ke sebuah rumah makan yang lokasinya ada di pinggir jalan raya Singaraja Denpasar. Rumah makan cukup luas, mempunyai suasana yang sejuk dengan view indah pegunungan yang mengarah ke Danau Buyan. Tempat ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati kuliner di kawasan Bedugul, yang menyajikan menu makanan utama nasi campur bercita rasa otentik bumbu khas Bali. Yuk makan guys. The Life Enjoyer, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Danau Buyan lokasinya cukup dekat dengan Danau Beratan dan menjadi danau yang paling besar di antara 3 danau lain yang ada di kawasan Bedugul. Memasuki kawasan Danau Buyan melewati lahan pertanian penduduk dengan jalan yang sudah tertata rapi. Ye sampai di tepi Danau Buyan.
Danau Buyan menjadi objek wisata yang sebagian besar dimanfaatkan untuk wisata berkemah atau camping dan juga wisata trekking. Dengan daya tarik yang cukup berbeda bagi pengunjung wisatawan lokal atau mancanegara. Sama seperti Danau Tamblingan, Danau Buyan sangat terjaga kesakralannya. Sesuai tatanan religi Hindu Bali, tempat air berkumpul seperti danau menjadi tempat yang disucikan. Semua danau di Bali pastinya ada pura di tepinya, termasuk Danau Buyan dengan Pura Ulun Danu Buyan yang berdiri megah. Tempat ini mempunyai daya tarik wisata alam kombinasi antara tipe ekosistem daratan, perairan, dan pegunungan yang sangat cocok bagi yang ingin berlibur menikmati ketenangan untuk lebih dekat dengan alam. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung di sekitar Danau Buyan, seperti memancing di tengah danau. Dapat ikan atau buaya ya. Ada juga yang bersantai di dermaga yang menjorok ke tengah danau. Di sini menjadi spot indah untuk berfoto di Danau Buyan. Laji galau ya pak. Dan yang paling disukai wisatawan pastinya berkemah atau camping di sekitar danau. Lagi bakar sate nih. Di sini tersedia areal camping yang sangat luas, dengan fasilitas seperti toilet ataupun warung makan yang cukup lengkap. Wisatawan yang datang berwisata alam untuk camping biasanya cukup ramai di hari weekend ataupun hari libur. Objek wisata Danau Buyan yang berlokasi di Desa Pancasari mempunyai panorama yang sangat indah di saat pagi ataupun sore hari. Sangat cocok bagi yang ingin healing sejenak untuk mendapatkan ketenangan dengan suasana pedesaan yang masih alami. Dua permata tersembunyi dengan keindahan panorama alam dan cerita sejarah tentang peradaban masyarakat Bali kuno harus selalu terjaga kelestariannya, karena akan menjadi warisan budaya bagi generasi penerus di Pulau Bali. Yuk sama-sama kita jaga ya. Segitu dulu video perjalanan kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.